Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan Podcast 9, sebuah podcast yang digagas oleh 9 alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang mengangkat, mengupas, dan mendiskusikan berbagai hal menyangkut hukum dan demokrasi, serta hal-hal yang aktual di masyarakat secara bertanggung jawab, dengan narasumber yang berkompeten, terbuka, dan tidak memihak. Seperti yang senantiasa kami sampaikan, tegakkan hukum dan berikan keadilan. Saya Martius Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sebagai host, dan telah hadir di studio Podcast 9 saat ini Bapak Kiai Haji Profesor J.M. Muslimin. Baik. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Baik, marhaban ya Ramadan, kaum muslimin rahimakumullah. Kembali lagi kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat panjang umur. Semoga di hari ini kita dapat mencapai atau memasuki bulan Ramadan yang penuh dengan berkah, penuh dengan rahmat dan makfirahnya. Amin. Kesempatan memperoleh kenikmatan ibadah Ramadan memang sesuatu yang harus kita syukuri. Cara mensyukurinya adalah dengan mengoptimalkan ibadah Ramadan kita, khususnya untuk takarruf ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tazkiyatun nas, membersihkan jiwa dari dosa dan sifat tercela, dan takminul masjid, yaitu memakmurkan masjid. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa Bapak Kiai Haji Profesor J.M. Muslimin, MA PhD, adalah guru besar ilmu politik hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah. Pada kesempatan ini, kita akan membahas terkait dengan tema menyambut Ramadan dengan hati yang bersih. Karena kita sekarang ini hari pertama. Dengan demikian, maka untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal ini, kita akan berdiskusi dengan Pak Kiai. Pak Kiai. Baik. Kita kan hari pertama puasa nih Pak Kiai untuk hari ini. Baik. Sebelum kita tahap kepada puasa berikutnya, kita kan mesti bersih dulu ya Pak Kiai, hati kita ya. Baik. Nah, apa sih makna itu menyambut Ramadan itu dengan hati yang bersih Pak Kiai? Iya. Jadi maksudnya adalah segala sesuatu yang baik. Ramadan ini adalah bulan penuh kebaikan. Maka secara individual kita juga harus menjaga supaya individu kita adalah individu yang diliputi oleh semua kebersihan. Kebersihan hati itu akan berpengaruh kepada kebersihan harta kita, kebersihan perilaku kita, kebersihan ucapan kita. Nah, oleh karena itu maka jika dalam teori perubahan sosial itu ada 3 aspek yang bisa merubah individu, keluarga, dan masyarakat, maka kebersihan hati itu akan memancar untuk bisa diterjemahkan dalam proses personality, penguatan kepribadian, kemudian memancar juga dalam penguatan sendi-sendi kekeluargaan. Yang ketiga adalah penguatan sendi-sendi sosial, kebersamaan, saling menghargai, kemudian juga saling menghormati, dan memberikan ruang bagi semua untuk menyampaikan hal-hal yang pada dasarnya menjadi haknya masing-masing tanpa mengganggu hak orang lain. Jadi kebersamaan itu wujud dari pancaran hati yang bersih. Ramadan kita mulai dengan kebersihan tersebut. Berarti hubungan muamalah ini mesti terjalin dengan harmonis begitu kira-kira ya Pak Kiai? Betul. Kira-kira begitu ya? Betul. Lalu pertanyaan berikutnya nih Pak Kiai, mengapa membersihkan hati itu penting gitu sebelum memasuki bulan Ramadan ini? Iya. Hakikatnya semua peradaban yang baik, pastinya peradaban yang adiluhung itu diajarkan oleh Islam. Nah, Islam menghendaki
supaya manusia ini yang tidak hanya terdiri dari fisik, tapi juga non-fisik, harus juga memperhatikan aspek-aspek non-fisik itu. Kalau fisik kita rawat, setidaknya rata-rata orang Indonesia ini mandinya 2 kali. Itu rata-rata Pagi, sore. dirawat, pagi dan sore. Ya. Nah, hati kita ini tidak terkecuali, harus juga selalu kita rawat. Nah, maka di sebagian tradisi tertentu bahkan menyambut Ramadan itu dengan aneka macam ragam tradisi-tradisi tertentu hidup di lingkungan masyarakat Muslim kita. Ada yang mandi di sungai, ada yang saling bermaaf-maafan, ada juga yang bagaimana caranya bisa berkomunikasi tidak hanya dengan yang hidup, tapi juga berkomunikasi dengan secara metafisis dengan mereka yang sudah mendahului kita. Ziarah kubur maksudnya Pak Kiai? Ziarah kubur itu ya, baik. dengan harapan mendoakan. Dan di dalam mendoakan itu pastinya ada ingatan, ada memori, ada apresiasi jasa, ada ketahuan atau tahu diri kita bahwa kita sebenarnya lahir ini bukan semata-mata kehendak kita saja, dan bukan juga kita menjadi dewasa, besar, itu juga bukan karena kekuatan diri kita sebagai seorang diri, tapi kita punya asal-usul, kita punya dalam asal-usul itu berarti berinteraksi dengan sekian banyak faktor-faktor yang akhirnya mendewasakan kita dan membuat kita menjadi besar. Nah, dalam ziarah kubur itu pada dasarnya adalah masa di mana kita mendapatkan kedirian kita, historisitasnya, kemudian juga otentisitasnya, dan sekaligus juga aktualisasinya. Termasuk introspeksi diri kali ya. Di dalamnya juga mengingat gitu bahwa kita pun juga akan seperti yang betul sekali. Makanya begitu kita masuk ke makam itu, yang dicontohkan oleh Nabi adalah menyatakan Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin fa inna insyaallahu bikum lahiqun. Itu artinya keselamatan dengan kesejahteraan kepada para ahli kubur, dari orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat. Sesungguhnya kami ini datang pada saat yang sama juga mengakui bahwa kami pada saatnya punya giliran untuk bersama-sama yang sudah mendahului kita. Baik. Pak Kiai, tadi kan kita membersihkan diri. Seperti misalnya saya beristighfar gitu ya, saya bertaubat, kemudian juga sungguh-sungguh bertaubatnya gitu ya, memperbaiki hubungan dengan Allah. Itu termasuk juga cara membersihkan diri nggak sih Pak Kiai? Oh, betul. Termasuk itu ya. Cara kita membersihkan diri itu adalah memperbanyak istighfar. Istighfar itu mohon ampun kepada Allah. Ya. Kemudian memperbanyak tasbih, tahmid, subhanallah, walhamdulillah. Memperbanyak ucapan takbir, Allahu Akbar. Memperbanyak ucapan tahlil, la ilaha illallah. Nah, itu bagian dari cara kita untuk mendekatkan diri, sekaligus cara kita untuk, bahasa lainnya, mentransendensikan diri kita. Nah, jadi membuat kita ini jangan hanya berada pada tarikan bumi, meskipun kita di atas bumi, jangan hanya ada pada tarikan bumi, tapi sebenarnya kita tarikan yang di atas. Nah, itu simbol tarikan kedekatan kita kepada Yang Maha Kuasa. Baik, Seperti misalnya gini Pak Kiai, saya misalnya punya salah kepada orang lain, atau orang lain punya salah kepada saya, saling memaafkan itu termasuk juga nggak bagian daripada membersihkan diri? Iya. Jadi ada hubungannya dengan hablum minallah dan hablum minannas. Jadi hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita jalin komunikasinya melalui munajat, melalui sholat, melalui zikir, melalui wirid, Tapi manusia ini pada dasarnya berada di atas bumi, dan yang di atas bumi ini kan ada sesama manusia, ada alam semesta. Maka
sesungguhnya kalau kita minta maaf kepada sesama, itu bagian dari cara kita untuk juga mentransendensikan diri kita ini. Menjaga supaya steril. Ya, steril itu maknanya hanya punya motif dan drive, hanya punya dorongan dan motivasi supaya kita memang berada pada jalur kebenaran. Yang memotivasi kita adalah kebenaran, yang memotivasi kita adalah panggilan kepada kesucian. Nah, itu maknanya sebenarnya dalam kaitan dengan bermaaf-maafan kepada sesama juga. Tapi kan ada juga begini Pak Kiai, di dalam kondisi di masyarakat. Ya, kayaknya ada sebagian juga susah itu memaafkan orang lain gitu ya. Karena mungkin sudah sedemikian rupanya gitu ya. Ya, perbuatan yang dilakukan kepada orang itu sehingga orang itu sulit sekali untuk memaafkan. Gimana kita untuk memperbaiki itu semua atau menerjemahkan itu semua tuh Pak Kiai, supaya kembalilah kita kepada hati yang bersih, hati yang suci gitu. Ya, kalau memaafkan dalam arti yang dalam itu kan bukan hanya sekedar berjabat tangan. Tapi ada berjabat tangan itu kan prosesi puncaknya. Ya, prosesi puncaknya. Tetapi soal berkaitan positioning kalbu kita, positioning kedirian kita, nah itu harus mendahului proses baik itu memaafkan maupun dimaafkan. Jadi kalau seandainya ada prosesi jabat tangan sebagai bagian dari yang memang itu juga diajarkan oleh Islam dan ditradisikan juga oleh Nabi dengan ucapan tasafahu yadhhabul ghil. Kalau Anda berjabat tangan itu akan membuat hati kita yang dengki, hati kita yang benci, hati kita yang hasad, yang keras itu akan melunak, akan menghilangkan itu semuanya. Tetapi simbolisasinya memang melalui jabat tangan. Tetapi pemaafan yang benar dan baik tentu jabat tangan sebagai bagian dari simbol. Harus didahului sebenarnya dengan pematangan-pematangan. Pematangan itu kalau seandainya ada peristiwa besar sebelumnya, ya, antara dua individu, bahkan dalam banyak hal antara dua bangsa, misalnya ya, ada persoalan tentang penjajahan, ada persoalan tentang pelanggaran hak asasi manusia, ada persoalan tentang diskriminasi, misalnya. Nah, itu sesuatu yang sifatnya besar, ya, sesuatu yang sifatnya fundamental. Tidak cukup hanya sekedar meminta maaf, tetapi sebelum meminta maaf, sama dengan kita mau tobat, ada yang disebut dengan pengakuan dosa, pengakuan kesalahan. Kalau orang meminta maaf, pada dasarnya tidak dahului dengan pengakuan kesalahan, sesungguhnya permintaan maafnya adalah permintaan maaf yang pura-pura, atau permintaan maaf yang tidak matang, atau permintaan maaf yang sekedar penyesuaian kepada tradisi sosial. Nah, permintaan maaf yang seperti itu kurang bermakna secara mendalam, begitu sebenarnya. Kalau kita punya kesalahan kemudian kita taubat gitu ya Pak Kiai, karena kan hari ini kan udah hari pertama puasa nih, taubat, taubat kepada Allah gitu, itu termasuk juga ya membersihkan hati di dalam menghadapi Ramadan ya, termasuk itu juga. Fatubu ilallahi, ya, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bahkan kalau Ramadan yang selalu diulang salah satunya adalah juga Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu sebenarnya Allah itu mencintai hambanya, oleh karenanya sangat senang untuk memaafkan hambanya. Tetapi jangan ini menjadi satu lelucon, ya. Lelucon itu maksudnya permainan. Ya, jadi persoalan taubat, persoalan memaafkan, persoalan pengakuan kesalahan, itu persoalan yang harus berangkat dari kesadaran. Bukan persoalan yang kemudian menjadi bagian dari pola permainan kita. Ya, jadi sekarang melakukan kesalahan, besok
minta maaf. Besok lagi melakukan kesalahan lagi. Karena dengan asumsi gampang nanti minta maaf. Nah, kan begitu. Tunggu Ramadan aja begitu. Nah, juga asumsinya tunggu Nggak tepat Ramadan juga ya, gitu ya. Nggak Nah, tepat juga jadi ya. juga ibadah-ibadah itu kan kadang-kadang janjinya adalah penuh dengan pahala, sehingga kalau kita beribadah seolah-olah pahalanya melampaui amalan sekian banyak misalnya. Nah, itu jangan sampai itu hal-hal seperti itu menjadi pola permainan gitu. Pak Kiai, ini sebentar lagi kita mau beduk maghrib nih. Oh, baik. Pertanyaan terakhir ya Pak Kiai? Baik, Pertanyaan baik, terakhir baik, ya. baik. Pesan utama di dalam menyambut Ramadan dengan hati yang bersih itu apa sih? Pesan utamanya? Pesan utamanya adalah sambutlah Ramadan itu dengan keceriaan, kegembiraan, tetapi keberanian untuk bermuhasabah. Muhasabah itu refleksi diri, evaluasi diri, koreksi diri, ya, karena kedirian kita tidak menjadi aktual atau mewujud kecuali kita berada dalam situasi sosial, maka refleksi diri itu bisa nanti menuju kepada refleksi sosial. Nah, itu sebenarnya hal yang penting untuk dilakukan pada saat kita memasuki bulan Ramadan, dan itu bagian dari tarhib Ramadan kita. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai pencerahannya Pak Kiai. Ya. Baiklah kalau gitu Bapak dan Ibu, kita simpulkan ya Bapak dan Ibu terkait dengan judul pertama kita di hari pertama Ramadan, yaitu menyambut Ramadan dengan hati yang bersih. Menyambut Ramadan dengan hati yang bersih merupakan suatu langkah awal yang sangat penting bagi ibadah di bulan suci Ramadan ini, dan juga dapat kita jalani, dapat kita optimalkan dengan bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang bersih dari dosa, kebencian, iri, dengki, dan permusuhan akan memudahkan seorang Muslim untuk menjalankan puasa dan seluruh amal ibadahnya dengan penuh keikhlasan dan ketakwaan. Jadi, mari, mumpung hari pertama bulan puasa, mumpung baru kita mulai, yuk kita bersihkan hati diri kita. Demikian, Bapak dan Ibu sekalian, diskusi kita dengan Pak Kiai Haji Profesor Jai Muslimin MA PhD seputar topik Ramadan. Kiranya apa yang telah dibahas dan apa yang sudah didiskusikan pada sore hari ini memberikan pencerahan bagi kita semua tentang keutamaan Ramadan. Sebelum kami akhiri podcast 9 ini, kami senantiasa mengingatkan, tegakkan hukum dan berikan keadilan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.